Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah akuntansi perpajakan mengenai pembukuan atas transaksi PPh pasal 23, 24, dan pasal 25. Sebelumnya akan saya perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama saya sendiri, Permana Sufianto. Yang kedua, Mas Temon Bagus Hidayatullah. Dan yang ketiga, Mbak Nur Lailia. Sebelum kita membahas mengenai pembukuan atas transaksi PPh pasal 23, 24, dan pasal 25, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari pasal-pasal tersebut. Yang pertama, definisi PPh pasal 23 adalah pencatatan potongan pajak atas penghasilan pasal 23 yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang selanjutnya, definisi PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, yakni untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Dan yang selanjutnya, definisi PPh pasal 25. PPh pasal 25 yakni jenis pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran, yang bertujuan untuk meringankan beban dari wajib pajak. Selanjutnya, objek PPh pasal 23, 24, dan 25. Objek PPh pasal 23 meliputi dividen atau pendapatan laba perusahaan kepada para pemegang saham. Selanjutnya bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus dan lainnya, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya objek PPh pasal 24, wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Dan yang terakhir objek PPh pasal 25, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, dan lain-lain, hadiah dari undian atau pekerjaan, dan yang terakhir bunga, diskonto atau imbalan dari pengembalian hutang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh penjurnalan PPh pasal 23, 24, dan pasal 25. Untuk contoh penjurnalan PPh pasal 23, di sini ada contoh soal di mana PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta secara tunai. Berdasarkan ketentuan PPh pasal 23, imbalan sehubungan dengan jasa konsultan dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto. Jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar Rp400.000 dari 20 juta dikali dengan 2%. Selanjutnya untuk jurnal PPh 23 atas imbalan jasa konsultan PT Sejahtera kepada CV Indah. Di sini ada kas pada bulan Agustus sebesar 19.600.000 dan PPh 23 dibayar di muka sebesar Rp400.000. Sehingga pendapatan jasa konsultasi di sini sebesar Rp20 juta.
Selanjutnya ada contoh penjurnalan PPh pasal 24. Di mana di sini juga ada contoh soal PT Kasepuan memperoleh penghasilan itu selama tahun 2013 dari dalam dan luar negeri sebagai berikut. Untuk penghasilan dalam negerinya sebesar 8.750 juta rupiah, penghasilan luar negeri sebesar 2.850 juta rupiah. Diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 15%. Di samping itu, diketahui pula bahwa atas penghasilan dalam negeri tersebut termasuk pula penghasilan atas bunga pinjaman sebesar 550 juta. Pendapatan atas sewa bangunan senilai 2.350 juta rupiah dan hadiah undian senilai 250 juta. Maka berapakah batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Bagaimana penjurnalan dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat penghitungan pajak penghasilan akhir tahun? Sebelum kita ke penjurnalan, di sini kita akan menghitung berapa besarnya nilai pajak yang akan dikreditkan. Untuk penghasilan luar negerinya 2.850 juta. Penghasilan dalam negerinya 8.750 juta. Penghasilan dikenai PPh final sebesar 2.600 juta, sehingga dapat kita ketahui bersama untuk total penghasilan netonya didapatkan hasil sebesar 9 miliar rupiah. Selanjutnya beban PPh badan. Untuk tarif dari PPh badan sendiri ditetapkan sebesar 25%. Sehingga di sini 25% dikali dengan total penghasilan neto, yaitu 9 miliar rupiah, sehingga didapatkan hasil sebesar 2.250 juta. Selanjutnya untuk batas maksimum kredit pajak, yaitu penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan neto dikali dengan beban PPh badan, yaitu 2.850 juta dibagi dengan 9 miliar dikali dengan 2.250 juta, yang ditemukan hasil sebesar 712.500.000 rupiah. Selanjutnya beban pajak dibayarkan di luar negeri, yang kita ketahui bersama bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 15%. Maka di sini 15% dikali dengan 2.850 juta dari beban PPh badan, dari penghasilan luar negeri, sehingga ditemukan hasil sebesar 427.500.000. Sehingga di sini untuk nilai pajak yang dikreditkan ditemukan hasil sebesar 427.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita ke penjurnalan. Untuk jurnal saat penerimaan penghasilan luar negeri, maka jurnalnya kas sebesar 2.422.500.000 rupiah. Di debit, pajak dibayar di muka PPh 24 sebesar 427.500.000 di debit, dan pendapatan jasa dividen bunga sebesar 2.850 juta di kredit. Selanjutnya ada jurnal saat perhitungan PPh akhir tahun. Di sini ada beban pajak yang nilainya sebesar 2.250 juta yang letaknya di debit, dan utang pajak sebesar 1.822.500.000 letaknya di kredit, dan pajak dibayar di muka PPh 24 sebesar 427.500.000 letaknya di kredit. Selanjutnya ada contoh penjurnalan PPh pasal 25. Jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terhutang sesuai dengan SPT tahun PPh 2014 sebesar 50 juta.
Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah 21.500.000. Berapa besarnya angsuran PPh 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015? Maka di sini langsung untuk jawabannya, langsung saja kita masukkan untuk PPh terutang pada tahun 2014 yaitu sejumlah 50 juta. Selanjutnya untuk kredit pajaknya ada PPh pasal 21 sebesar 10 juta rupiah, PPh pasal 22-nya sebesar 5 juta rupiah, PPh pasal 23 ada 3 juta rupiah, dan untuk PPh pasal 24-nya ada 3.500.000 rupiah. Dan untuk jumlah kredit pajaknya senilai 21.500.000. Sehingga di sini untuk dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015-nya ada 28.500.000. Dari mana 28.500.000? 28.500.000 ini dihasilkan dari 50 juta rupiah yang dimana itu adalah PPh terutang tahun 2014 yang dikurangkan dengan jumlah kredit pajak, sehingga hasilnya ditemukan 28.500.000 tadi. Nah, selanjutnya untuk besarnya PPh pasal 25 per bulannya, maka 28.500.000 tadi dibagi dengan 12 atau jumlah bulan selama 1 tahun. Yang didapatkan hasil di sini sebesar 2.375.000. Jadi, Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa Maret sebesar Rp2.375.000. Terima kasih, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.